92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Wih, seru ya kalau udah ngomongin tentang ibadah, apalagi sekarang ibadah kita kan online ya. Terus semakin diobrolin, semakin banyak kendala yang hadir nih Sobat Maestro ya. Mungkin Iya, teman-teman juga kan iya, merasakan hal yang sama juga nih para ladies juga. Dan untuk Sobat Maestro juga mungkin yang mungkin udah sempat cerita juga ya, kendalanya ini, kendalanya itu. Tapi tadi udah jabarin semua nih sama Chester. Walaupun banyak kendalanya, harus lihat lagi nih, kenapa sih mau beribadah gitu kan ya? kenapa harus ya kan? Kenapa Iya, sih kok harus? Kan diingetin lagi nih, kenapa kok aku kok kayaknya perlu banget nih. Terus gimana cara menumbuhkan keperluan, rasa keperluan aku lagi gitu ya, benar. untuk beribadah gitu. Ini udah dibahas juga sama Chester. Nah, sekarang nih Sobat Maestro, kalau teman-teman semuanya pada berpikir ya, aduh kok kayaknya ada lagi nih mungkin yang berpikir, sekarang kan beda nih ibadahnya nih Chester. Karena rasanya beda, jadi yang aku dapetin juga kok beda ya gitu, nggak kayak waktu pas dulu onsite gitu kan. Iya. Pasti sempat-sempat tadi kan awal-awal teman-teman juga bilang kan, kok kayaknya ada agak pudar ya, Hmm. semangatnya pudar kata si cewek tadi kan. Jadi kayak ada pembelaan diri sendiri juga, banyak alasan juga gitu kan. Mm-mm. Nah, ini gimana ya Sobat Maestro, mungkin ada juga nih si Esther yang mikirnya jadi gini, kok kalau onsite aja deh, nanti aku berapi-api lagi sekarang. Betul banget. Serius Ya, lagi Nanti gitu ya. aja deh kalau udah nggak ada COVID, aku baru beribadah lagi. soalnya kalau ibadah online mah aduh pusing Chester, Ya, kayaknya Tuhan aku juga pasti mengertikan aku lah. ya bener kan, kadang-kadang suka gitu, kita jadi ada penundaan gitu loh Chester di dalam hidup tuh kadang-kadang gitu kan. Terus udah gitu kayak nanti aja lah, kalau onsite kan bentar lagi onsite, nanti aku pasti berapi-api lagi Chester. Banyak alasan ya. Gimana tuh, Ya, Ci? ya memang alasan pasti banyak lah ya. Tetapi kan balik lagi kebutuhan kita sama Tuhan sejauh ini seperti apa sih? Nah kan kalau kita dibilang wanita yang beribadah, sebenarnya wanita yang beribadah itu bukan cuma orang yang banyak jadwal ibadah di gereja, ikut ini itu, komsel dan segala macam. Tetapi yang namanya wanita beribadah itu adalah bagaimana dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan tuh di dalam kehidupannya, dan dia menyerahkan hidupnya 24 jam total sama Tuhan. Artinya bukan berarti selama 24 jam berdoa terus, enggak, tetapi melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Dikit-dikit 24 tanya jam. Tuhan. Ya, istilahnya dikit-dikit tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Mau masak juga ibaratnya nih ya, contohnya mau masak juga tanya Tuhan, hari ini saya mau masak ini gimana gitu kan, melibatkan Tuhan supaya apa yang Bener. kita kerjakan itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang kita temui ya. Itu seperti itu ya. Jadi melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, mau pergi mau mengerjakan apa-apa tanya sama Tuhan. Nah itu tentang wanita yang beribadah. Nah kalau kita misalnya sudah melakukan hal itu, tadi kan kita sudah bilang tuh dari awal tuh bagaimana kita mempunyai sikap hati seperti itu. Kalau kita sudah melakukan itu, pasti ada dampaknya. Ya, pasti ada dampak yang kita bisa terima. Dampaknya apa? Ya, ketika kita mempunyai sikap hati yang benar, kita punya rasa kehausan sama Tuhan, merasa butuh Tuhan, maka kita akan mengupayakannya, dan dampaknya dari hal ini menjadi wanita beribadah itu menjadi pribadi yang peka dengan kehendak Tuhan. Sebab di dalam Roma pasal 12 ya, di situ jelas dikatakan bahwa ketika kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Dan di ayat yang keduanya di situ dibilang ketika kita dekat dengan Tuhan ya, ada pembaharuan budi, dan itu yang membuat kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Makin mengerti, itu dampaknya ya, dampak dari ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, menjadi seorang wanita yang beribadah, seolah-olah seperti itu ya. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, peka terhadap lingkungan sekitar, terus nggak mudah terluka, dan ketika kita menghadapi sebuah konflik, kita bisa berdamai dengan cepat, nggak berlarut-larut di dalam konflik itu sendiri. Misalnya contohnya dalam rumah tangga, kalau dengan suami ya,
kita nggak akan berlarut-larut di dalam konflik itu, tetapi kita bisa mulai berdamai, kita punya respon yang benar. Nah, seperti itu. Oke. Di pribadi juga ya, mudah bersyukur. Mikirnya udah beda kayaknya. Ini kita langsung jadi kayak menimbang nggak sih? Oh iya banget dong. Kalau misalkan benar kan ada pembaruan budi tuh. Tadi bilangnya kan. Sudah barukah budi Anda? Budi yang mana nih? Terus sudah gitu tadi apa tuh punya respon yang benar. Udah benar aku tuh langsung responnya. Nah itu, terus aku langsung pikir berarti kalau yang masih dendeman, iya harus cek ke hati kita masing-masing gitu. Benar. Kan Chester tadi bilang kalau misalnya ada yang konflik akan cepat memaafkan. Nah, Iya. kalau dipendemnya sampai nggak cuma matahari terbenamnya sampai lima kali bisa. Itu harus cek lagi ke diri kita sendiri, sebab Tuhan tuh nggak menginginkan itu gitu. Pasti Tuhan akan menyuruh kita, memberikan kepekaan kepada kita untuk cepat-cepat berdamai. Iya benar sih. Cepat-cepat beresin gitu. Jadi punya kepekaannya tuh jadi lebih lagi gitu menjadi seorang wanita tuh. Tapi tahu tentang keinginan Tuhan gitu ya di dalam hidup kita tuh Ci. Itu tuh benar-benar jadi tolak ukur gitu Ci. Misalnya kita emang pada dasarnya misalnya orangnya peliblan misalnya Ci. Atau mungkin agak rada kurang peka gitu. Nah di saat kita misalnya mau memutuskan segala sesuatu. Tapi masih bimbang. Itu bisa jadi tolak ukur dia belum sepenuhnya hatinya benar atau gimana nih Ci? Bukan soal belum sepenuhnya hatinya benar gitu ya. Karena kan tadi dibilang ini perlu dilatih. Ya kan, perlu dilatih. Benar. Dalam hal ibadah, dalam hal kepekaan ini juga kan perlu dilatih. Kalau kita melatih diri di dalam hal ibadah, maka semakin hari hati kita akan semakin peka. Nah, segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan sejahtera, nggak akan membingungkan kita. Dan hati kita akan mantap dalam memutuskan segala sesuatu. Karena Roh Tuhan yang akan menguasai kita, Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Mengambil keputusan nggak akan salah. Benar. Tuh. Sementara Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu lemah lembut dan keinginan daging kuat. Itu kebenaran diri lagi, Tir. Ya kan? Pasti sebenarnya udah dikasih tahu udah sama hati Teda. Gitu kan. Tapi dibekem si hatinya. Tapi kan kita nanti aja. Soalnya kita malah mengesampingkan kan biasanya, udah lu diem dulu dong, gue pengen ini dulu gitu kan. Ya, tadi kan contohnya dampaknya itu kan jadi menjadi seorang yang mudah bersyukur ya. Di tengah kondisi seperti ini kita mudah bersyukur atau mudah bersungut-sungut. Coba kita mau lihat dalam hal ini. Ya wanita kan kadang-kadang cenderungnya kan mulutnya tuh lebih cepat ngocehnya gitu ya, ngomelnya gitu kan, bersungut-sungutnya. Apalagi penyiar tuh Ci. Oh gitu. Nah kita belajar bersyukur dengan situasi kondisi yang ada. Ketika misalnya di dalam rumah tangga misalnya kita melihat ada satu kegagalan yang dihadapi atau terdampak dari pandemi seperti ini, kita mau belajar untuk bersyukur. Kita tetap menguatkan untuk orang-orang di sekitar kita, mau itu suami terutama ya yang mencari nafkah, ya kita bisa belajar untuk menguatkan mereka. Perkataan kita pasti akan dipimpin, itu dampaknya ketika kita menjadi seorang wanita yang beribadah, yang melibatkan Tuhan 24 jam dalam hidup kita, perkataan kita pasti akan dipimpin. Tingkah laku kita juga akan dipimpin oleh Tuhan, nggak akan sembarangan, nggak mudah keombang-ambing. Ini berarti kayak bisa ada pagar gitu ya Ci ya, kayak ada pagar gitu. Kayak ada pagar gitu ya. Iya. Jadi ibaratnya bisa menahan diri lah kitanya. Berarti kalau kita beribadahnya benar nih, para ladies, rumah kita bakalan jadi kayak heaven on earth. You know. Itu yang diinginkan. Ya dong. Itu digaransi loh, berarti bener ya, Chester ya, ada garansinya loh itu. Berarti kalau kita ibadah, kalau mami-mami ini ibadahnya benar, kan mami itu kan kayak pusat rumah gitu kan. Benar. Jadi langsung mikirnya gitu kan. Betul. Kalau mamihnya benar ibadahnya, berarti suasana rumah juga bakalan kayak di surga banget. Betul sekali. Chester, aku jadi ingat firman Tuhan yang ini loh, ya istri itu bagaikan tiang-tiang kan, tiang-tiang kerajaan itu kan.
Kalau tiangnya kokoh, si sang rajanya juga bisa duduk di singgasana dengan bener dengan gitu. nyaman. Kok tugasnya makin banyak ya? Emang berat ya tugasnya istri ya, jadi tiang penyangga gitu kan. Betul, Harus yang penyangga kuat. kerajaan. Makanya kan kita harus menjadi seorang wanita yang beribadah itu bukan yang sibuk dengan kegiatan rohaninya saja, tetapi yang disebut wanita beribadah itu bagaimana kita menjadi seorang wanita yang melibatkan Tuhan 24 jam dalam kehidupan kita. Apa-apa tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena kalau tiangnya enggak ditopang dengan kekuatan rohani, bisa ambruk. Hati aku jadi ingin menangis. 24 jam suka lupa ya teman-teman ya. Nah, iya. Ci, jangan 24 jam, 12 jam aja suka lupa, Sok. Yakin? Iya, si emosi suka menang terus gitu kan. Betul. Padahal kita tahu gitu kan. Ya udah sih, kalau udah mau si anger itu udah mau keluar, hitung sampai 30, udah. Kayaknya kurang sampai 60 gitu. Wah, masih gitu. Ya, betul. Jadi memang wanita beribadah itu bukan sekedar cuman masalah kita ibadah online, onsite di gedung atau mengikuti liturgi ya Chester ya, tapi bagaimana ya itu tadi ya melibatkan Tuhan 24 jam ya Ci. Dalam hidup kita ya, itu juga wanita beribadah ya. Wanita beribadah itu ya itu ya melibatkan Tuhan. Betul. Kalau saya pernah baca dalam satu artikel, ibadah itu ibadahnya sendiri ya, ibadah menurut Kristen itu dibilang itu suatu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur dan pujian kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus kita. Jadi ada satu ungkapan syukur. Jadi ungkapan syukur itu enggak cuma sekali, terus menerus setiap hari kan kita mengalami perjalanan hidup nih dengan berbagai macam hal yang kita hadapi. Nah, kita belajar bersyukur terus, belajar berterima kasih sama Tuhan, libatkan Tuhan. Mau apa-apa, kerjakan segala sesuatu, libatkan Tuhan. Jadi dengan hal ini kita bisa lebih peka lagi dengan kehendak Tuhan. Makanya harus dilatih terus menerus gitu. Memang gak gampang, sangat tidak gampang. Jadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita perlu menjadi penopang juga buat keluarga kita. Lewat doa-doa kita salah satu contohnya. Setiap hari kita bawa mereka di dalam doa kita. Mendoakan supaya anak-anak kita dibuat berhasil, suami dibuat berhasil, seperti itu. Karena doa kita itu sangat bermanfaat dan besar kuasanya buat keluarga kita. Wah, luar biasa ya. Chester ada tips nggak sih untuk Sobat Maestro nih? Supaya bisa mulai jadi sosok wanita yang beribadah yang sesungguhnya. Bukan cuma istilahnya ini Sobat Maestro kalau yang baru gabung jangan salah jadi wanita yang rajin ke gereja, bukan itu ya Sobat Maestro ya. Ini kita lebih dalam lagi nih Sobat Maestro. Ada tips nggak sih Chester yang paling gampang untuk dilakuin aja? Harus mulainya startingnya gimana dulu Ci? Ya, startnya itu balik ke hati kita. Yang pertama ya, kita harus punya kehausan akan Tuhan, supaya kita menjadi wanita beribadah. Kalau kita tidak haus, kita tidak merasa butuh Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjadi wanita beribadah. Jadi kita harus haus, rindu sama Tuhan, merasa butuh, perlu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, lakukanlah dengan prakteknya lewat apa? Baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa juga jangan sampai meninggalkan perhimpunan ibadah kita. Makanya kan tadi dibilang soal ibadah online atau onsite, ya kita jangan tinggalkan itu. Ada kesempatan untuk kita beribadahlah. Karena kita juga perlu penopang-penopang dalam hal ibadah bersama. Itu kan ada kekuatan juga kan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita. Ibadah bersama itu mengandung kekuatan juga loh gitu ya. Jadi dengan ibadah online ataupun onsite itu kita bisa diberkati juga. Dan prakteknya apa? Belajar peka nih. Kalau Tuhan misalnya udah kasih alarm dalam hati kita, jangan dicuekin. Belajar peka misalnya seperti itu. Pekanya kayak apa sih? Contoh ya. Misalnya contohnya gini, yang aku pernah alami itu gini. Waktu anak-anak itu membutuhkan pertolongan kita, kadang-kadang kan kita bingung. Ini arahnya kemana ya? Tentunya dalam hal menentukan sekolah.
dalam menentukan sekolah yang aku pernah alami. Nah, jadi waktu menentukan sekolah itu bingung nih, anak yang ini perlu masuknya kemana, ke desain atau kemana. Nah, waktu dalam hal seperti itu, saya hanya bisa berdoa, minta petunjuk dari Tuhan gitu. Tuhan tunjukin nih, bagusnya anak ini di mana, minta tanda sama Tuhan. Nah, waktu Tuhan kasih tanda, misalnya lewat kreasinya dia gitu ya, dia tuh pintar dalam mendesain apa segala macam, langsung, oh ini yang didoakan. Tuhan tuh kasih tanda itu. Dan ketika dia masuk ke jurusan itu, dan itu tepat buat dia. Nggak gampang untuk menemukan callingnya dia tuh di mana gitu, nggak gampang. Betul, betul. Jadi benar-benar harus berdoa, bahkan kalau perlu kita puasa ya kita puasa, berdoa minta sama Tuhan, minta hikmat. Gitu. Tapi ini berarti si anak ini juga ya, si anak ini juga harus dilatih untuk kenal juga dong. Iya, makanya kan pentingnya kita mendidik, menerapkan kepada anak-anak kita bahwa mereka butuh Tuhan, mereka perlu Tuhan gitu. Supaya langkah mereka tuh benar-benar dipimpin. Karena kita sebagai orang tua tuh sangat-sangat terbatas. Ya, setuju. Tuhan tidak terbatas. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai. Seperti itu. Iya. Jadi PR-nya buat kitanya, iya, terus kitanya juga kudu ke anak-anak ya. Ya, betul. Double tak ke. Iya. Makanya kita butuh makan yang banyak, ibu-ibu. Pembenaran diri itu mah. Biar bisa ambil diskonan banyak. Perlu belanja banyak berarti ya, kalau udah gitu ya. Nah, betul sekali. Belanja banyak. Ya kan kulkasnya harus penuh supaya gizi anak-anak terpenuhi. Nah, Padahal, iya, saya juga berarti butuh kulkas yang baru kan? nah kan. Nah, Ustaz. Aduh. Tapi Chester ya, kalau misalnya ini Elke sih belum pada taraf level itu gitu ya. Anaknya maksudnya masih kayak dikasih tahu, masih walaupun agak mungkin membandel, tapi ya istilahnya dengan nada yang sedikit keras dia akan menurut gitu ya. Mungkin untuk sobat maestro dan teman-teman juga nih yang anaknya mungkin sudah punya pemikiran sendiri gitu. Pasti kan ada gregetnya ya gitu orang tua nih. Aduh, kok saya nih pengen tahu gitu sebenarnya, bukan kepo ya, tapi lebih Dia teh ibadahnya udah bener apa belum sih gitu? yang jadi ngukurnya tuh gimana gitu. Seenggaknya kan kita juga jadi merasa bersalah nggak sih, ladies, kalau misalnya ternyata anak-anak kita, oh ibadahnya belum benar gitu, dan kita kan punya tanggung jawab gitu di situ gitu loh. Itu ngukurnya gimana, Ci Esther, kan bingung ya. Ya, itu akan terlihat nanti dengan sendirinya lewat karakternya mereka. Ya, karakter mereka itu akan terbentuk, dan kita juga bisa melihat gitu kebiasaannya mereka, sikap hati mereka, perilaku mereka itu akan terlihat. Kalau mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka nggak akan berani macam-macam. Mereka nggak akan mudah diombang-ambing. Ada dasar yang kuat, ya seperti itu. Contohnya, ya saya ngambil contoh anak sendiri deh ya. Nah, anak saya kan perempuan nih ya. Jadi waktu mereka masa-masa kuliah seperti itu, kita kan nggak bisa ngawasin mereka. Betul. Tetapi saya selalu bilang bahwa ingat ada Tuhan. Selalu saya ingetin itu, ingat ada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kamu. Jadi jangan macem-macem gitu kan. Nah, di tengah pergaulan seperti itu ada teman-temannya yang menawarkan pergaulan yang nggak bener lah seperti itu. Nah, tapi mereka bilang, ada satu orang tua dari temennya, dia bilang, kamu tuh harus coba-coba pacaran, katanya. Seperti itu ya. Langsung anak saya bilang, kalau pacaran itu bukan buat coba-coba, pacaran itu buat nanti menjelang ke pernikahan, dia bilang. Tuhan tuh nggak mau kita coba-coba gitu kan. Nah, dari hal itu, pernyataan seperti itu aja saya udah lihat gitu kurang lebihnya ya. Dia mengerti bahwa hal itu tuh bukan buat main-main, bukan buat coba-coba. Jadi kita pasti akan lihat lah di dalam perjalanannya, nanti akan bisa kelihatan lah karakter dari sikap hati anak-anak kita seperti apa. Dan buahnya yang saya perhatikan dari anak-anak saya, tanpa sadar waktu saya lihat ke kamarnya mereka lagi berdoa, lagi baca firman Tuhan. Gak perlu diteriakin gitulah. Akhirnya kan kelihatan sendiri. Memang yang tadi saya bilang prosesnya kan panjang ya. Terlihat dari usia SMA seperti itu.
Nah itu kan nggak gampang, tapi ya kita harus tetap mendoakan mereka. Sampai sekarang pun kita harus tetap mendoakan mereka. Wah, luar biasa ya Sobat Maestro ya. Memang ini perlu prosesnya sangat panjang. Untuk kita menjadi lebih baik aja, panjang prosesnya. Terus kita dikasih tanggung jawab juga untuk membuat seisi keluarga istilahnya ya. Iya. Jadi ibadahnya jadi benar nih Sobat Maestro ya. Aduh, berat sekali. Gimana ini guys? Tapi sekali lagi nih Sobat Maestro, perlu diingatkan lagi nih ya, kita harus, apalagi para ladies yang sedang mendengarkan saat ini, tadi Ci Esther juga udah ingetin kita, kalau mami-mami ini ibadahnya benar, pasti ada dampak yang luar biasa nih yang akan terjadi di keluarga Anda, Sobat Maestro. Amin. Nah, tinggal pilih nih dampaknya mau yang seperti apa. Luar biasanya luar biasa negatif apa luar biasa positif nih. Nah, itu tergantung sama kita loh ladies ternyata, ya kan? Wow, yuk bareng-bareng ladies nih dari pengajarannya Ci Esther Deviani hari ini luar biasa banget. Kita sebisa-bisa bener-bener ada poin-poinnya. Apa yang harus kita lakukan dulu, dan itu balik lagi ke hati kita lagi. Kita harus cek lagi nih hati kita masing-masing. Sudah siap ladies? Siap. Cek hati masing-masing ya. Aduh ya ampun, kita ini masih banyak banget kurangnya ya, bener kan? Tapi semangat kita untuk menjadi lebih baik juga banyak banget Sobat Maestro ya. Yes. Untuk semua Sobat Maestro yang mungkin baru banget tune in nih sekarang ketinggalan, boleh langsung cek aja YouTube channelnya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung, atau bisa langsung ke aplikasi ya, ke mobile apps-nya Radio Maestro yang logonya warna merah, itu semua seriesnya Ladies Talk lengkap banget. Ci Esther, terima kasih sudah hadir. Thank you. Nanti ditunggu lagi kehadirannya di lain waktu. Dengan sentilan-sentilan yang lain atau sepak-sepakan. Terima kasih ya Ci Esther ya. Ladies, terima kasih sudah hadir ya. Sampai ketemu lagi. Yes, Pak Pro terima kasih juga. Ini saatnya kita untuk say bye-bye. Terima kasih Sobat Maestro sudah hadir bersama-sama dengan kami. Bye-bye. Dah.